96,4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Radio Kota Santri, media inspirasi Anda, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mempersembahkan acara spesial Penyejuk Hati. Untuk kali ini bersama narasumber Ustadz Teguh Purnomo selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Tirto dengan pokok bahasan Wudu dan Sholat bagian kedua. Selamat mendengarkan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Harriz alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kampus dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, siang yang panas-panas kali ini, kita akan membahas tentang mahasantri atau mahasiswa yang menyantri. Pada siang hari ini kita ditemani oleh dua narasumber ya. Dua mahasiswa santri tentunya, yaitu yang pertama ada Mas Aris Mulyono dan yang kedua ada Mas Fuad Nailul Huda. Langsung saja pada Mas Aris nih, sebagai mahasiswa yang sekaligus sebagai santri di pondok pesantren, gimana caranya untuk mengatur waktu agar tidak tidak bentrok-bentrok dengan tugas-tugas kuliah atau dengan aktivitas-aktivitas di kampus. Itu gimana nih untuk Mas Aris sendiri? Silahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Ihsan ya telah memberikan waktunya. Langsung saja terkait dengan pembagian waktu ya. Kalau saya sendiri, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagi waktu antara organisasi, kuliah, tugas UTS, tugas kuliah, dan kegiatan pondok. Nah, di sisi lain juga saya di sini mencoba untuk masuk ke dunia bisnis. Wah. Jadi kemungkinan kalau pandangan orang-orang awam, orang luar, wah, apakah bisa membagi waktu dengan kesibukan sebanyak itu? Nah, kalau saya jalani ini, kalau yang sekarang saya jalani dengan membagi waktu kuliah, mondok, terus bisnis dan organisasi, dan ditambah lain saya mencoba untuk apa itu, Mas? Mencari lomba-lomba, dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti lomba di Semarang. Itu lomba apa itu, Mas, kalau boleh tahu nih? Lomba MTQ tingkat se-Jawa Raya. Wah. Seluruh Jawa. Berarti Mas Aris ini kiro ya? Bisa kiro gitu ya? Ya, gitulah. Boleh lah, coba ntar di sini. Ya, Oke. ntar aja nggak apa-apa, Mas. Mungkin dari narasumber satunya ini ada Mas Fuad Nailul Huda. Ya, untuk Mas Fuad sendiri, gimana sih cara mengatur waktu sebagai mahasiswa dan yang sekaligus itu sebagai santri di pondok pesantren? Gimana ini untuk Mas Fuad sendiri nih? Ya, untuk pertama sih ya, kita berarti dimulai pengaturan jadwalnya itu dari input KRS, Mas, di awal-awal semester. Iya. Jadi kan kalau kegiatan di pondok pesantren itu kan sudah pasti dan cukup tertata rapi. Iya. Sebisa mungkin kita yang memiliki niat mondok dan kuliah itu, jadi kita harus lebih menekankan di dalam dunia kepesantrenan kita. Sebisa mungkin dari yang 1 minggu kita kasih waktu jeda 3 hari atau 4 hari untuk kita lebih fokus di dalam pesantren gitu, Mas. Oke. Jadi dari sejak awal itu sudah ini ya, Mas ya, sudah dipikirkan ke depannya.
Iya, itu harus. Nice. Keren sekali Mas Fuad ini. Pemikirannya itu pemikiran ke depan ya guys ya. Wah. Lah, terkadang kan santri sendiri tuh dalam gimana ya? Dalam segi berfashion nih. Kita bicara fashion ya. Bicara fashion, kita beralih ke fashion. Nah, terkadang santri-santri itu fashionnya tuh ya masih mengikuti pondok dan itu akhirnya kebawa ke kampus. Iya, Nah, betul. untuk Mas Fuad sendiri apakah seperti itu fashionnya atau tidak gitu? Ya, kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, Iya. untuk masalah fashion itu kita mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Ketika kita ini pakaian untuk kita berada di dalam pondok dan ini juga untuk pakaian yang ada di kampus. Jadi harus bisa membedakan. Oke, berarti harus bisa bertempatnya masing-masing gitu ya. Menempatkan dirinya masing-masing gitu. Oke. Untuk Mas Aris nih. Hubungan mahasiswa dengan santri. Nah, itu gimana Mas Aris? Jadi gini Mas, mahasiswa hubungan mahasiswa dengan santri ya. Mahasiswa yang santri atau santri yang mahasiswa. Itu maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini, mengusahakan semua mahasiswa itu harus membiasakan, mengamalkan dan mempertahankan amaliyah serta ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian besar mahasiswa kampus UIN Gusdur ini memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan dari desa. Kampus perlu mewadai amaliyah agar bisa diamalkan setiap saat. Nah, amaliyah tersebut itu meliputi yang pertama, sholawatan, yasinan, tahlilan, maulidan, khotmil Quran, pembacaan rotib, manakib, sudah membudaya di lingkungan kampus. Santri gini, kuliah oke, nyantri oke, prestasi oke, bermartabat oke. Gitu. Kalau melihat santri mahasiswa, timbullah suatu pertanyaan, apakah mahasiswa santri harus kuliah dengan memakai sarung ataukah mahasiswa yang harus mengenakan cadar? Iya itu. Nah, mari kita berpikir reflektif sejenak, melihat makna sifat dan syarat sebagai santri dan bagaimana seorang disebut mahasiswa. Nah, jadi gini, jika disatukan memang akan ada perbedaan. Nah, pada dasarnya di dimensi-dimensi yang berbeda dan biogenis yang berbeda pula. Nah, apabila mahasiswa dan santri dikombinasi menjadi santri mahasiswa, bukankah suatu yang luar biasa? Di mana santri mahasiswa yang tetap menjadi mahasiswa dengan tanpa meninggalkan eksistensi kesantriannya juga menjadi santri tanpa mengabaikan kodratnya sebagai mahasiswa. Nah, begitu Mas Izan. Keren sekali nih Mas Aris ya rupanya. Nih, berarti kita itu sebagai mahasiswa yang nyantri itu harusnya kita harus pede ya Mas ya, harus bangga itu ya. Karena bahwasanya walaupun kita sebagai santri dan juga kita sebagai mahasiswa, jikalau kita pribadi pribadi kita sendiri itu bisa mengatur waktunya dengan baik, itu fair-fair saja, tidak ada masalah apa-apa. Dan juga aslinya tuh malah banyak nilai positifnya ya Mas Aris ya. Iya, sangat banyak sekali. Ya, yang dimana Mas Aris sendiri tadi bilang dia mengikuti lomba, yaitu lomba MTQ ya Mas? Iya. Itu MTQ Kiro ya Mas? Tilawatil Quran. Iya, alhamdulillah. Nah, itu malah menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun kita nyantri, kita tetap bisa berprestasi gitu. Kita berbincang lagi nih Mas. Nah, santri. Apakah ngomong-ngomong ini dulu nih. Mas Aris nih mondok di mana dulu? Nah, alhamdulillah saya sekarang tuh mondok di Azabur Kajen. Azabur Kajen. Lokasinya itu di Masjid Jami Kajen. Berarti cukup dekat lah ya. Alhamdulillah dekat. Iya. Nah, untuk Mas Fuad sendiri nih di mana ini mondoknya nih? Oh, kalau saya kebetulan untuk saat ini masih bermukim di Majelis, Mas. Majelis. Apa itu nama majelisnya? Majelis At-Thayyib Wangandowo. Wangandowo. Berarti sama dekatnya dengan kampus gitu ya? Ya sekitaran cuma 5 menit lah kalau berangkat ke kampus. Berarti tidak ada alasan untuk telat ya kan? Iya, itu
dikembalikannya lagi ke masing-masing individu. Oh, iya. Kalau masalah telat. Iya. Ya. Ini untuk masalah telat nih ya kan. Apakah kita sebagai santri kan, apakah santri itu bangunnya subuh atau gimana Mas? Oh, jadi perlu dikasih paham ya Mas. Jadi kan kegiatan di pesantren itu pada umumnya kan dimulai waktunya imsak. Imsak. Ya, sekitaran jam 4, jam setengah Kalau 4. sekarang kan subuh aja jam 4 kurang. Iya ya. Jadi sebelum subuh setengah jam atau 15 menit sebelum adzan subuh kita sudah dibangunkan oleh para pengurus. Berarti oke nih sobat kampus. Sebelum Mas Aris dan Mas Fuad bercerita tentang Mahasantri lagi, kita akan menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Buta Hati. Iya, mari berdengarkan. Ini gantian itu mengantri Mas atau gimana? Ya, kita diajarkan budaya mengantri itu sejak dini Mas. Sejak kapan? Sejak dini, sejak kita masuk ke dalam lingkungan pesantren. Wis. Berarti kita otomatis di situ ada pelajaran yang secara tidak tertulis itu budaya mengantri dan melatih kesabaran juga. Kan pada umumnya kan intensitas kelamaan seorang mandi itu kan berbeda-beda Mas. Ya. Ada yang cuma 5 menit kelar, 10 menit kelar. Ada juga yang nyampe setengah jam. Wih, berarti itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang kadang bertanya nih, itu mandinya gimana ngantri itu. Jadi seperti itu apa yang dikatakan Mas Fuad tadi. Budayakan mengantri sejak dini, karena itu bisa melatih kesabaran. Oke, teman-teman. Baik, kembali lagi nih bersama Sobat Kampus di acara pada siang hari ini. Dari Mas Aris nih akan menampilkan, membawakan lantunan ayat suci Al-Quran. Iya. Untuk Mas Aris, coba. Oke, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salah. Rabbi ij'alni muqimas salah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Mas Aris sangat menyentuh hati lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Aduh. Oke, Sobat Kampus, dimanapun Anda berada, mungkin lantunan ayat suci itu sebagai penutup perbincangan kita pada siang hari ini. Intinya, kita sebagai mahasiswa yang sekaligus sebagai santri di pondok pesantren itu kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik, dan juga tidak ada alasan untuk bahwasanya apabila kita mau berangkat itu telat.
dan tidak ada alasan santri tidak aktif di perkuliahan. Karena jangan jadikan pondok pesantren itu sebagai alasan untuk kita beraktivitas di dalam perkuliahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di hari-hari lain bersama Sobat Kampus. Sekian dari saya, Billy Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti Penyejuk Hati. Program ini hasil kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Radio Kota Santri, media inspirasi Anda.